Oke, yes, welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia di channel kita? Oke, hari ini kita pengen ngebahas lagi aplikasi pinjaman uang online dari aplikasi Pinjam Yuk katanya, pinjaman uang tunai. Dan aplikasi ini dari PT Kuai Kuai Tax Indonesia. Wow, namanya ya. Dan aplikasi ini sudah terdaftar di OJK dan AFPI. Dan limit dari aplikasi ini sih katanya sampai dengan 2 atau 3 juta rupiah. Dan kita pengen lihat apa saja persyaratannya. Dan yang pertama itu berusia 20 tahun ke atas, warga negara Republik Indonesia, memiliki akun bank pribadi dan memiliki penghasilan ya. Dan langkah-langkah pinjamannya nanti akan kita bahas lagi. Buat kalian yang mungkin belum menekan tombol subscribe dan tanda lonceng di channel ini, silahkan ditekan dulu tombol subscribe dan tanda loncengnya supaya kalian gak ketinggalan semua informasi-informasi terbaru seputar pinjaman uang online Indonesia di channel kita secara gratis guys. Jadi ini kita sudah lihat ya, dan ini bukti kita berhasil meminjam uang di aplikasi Pinjam Yuk ini ya. Hanya saja untuk limit pertamanya itu nggak banyak, memang sekitar 400, 600 apa 800 ribu rupiah. Jadi nggak bisa langsung ke limit tertinggi di aplikasi ini, mungkin 3 juta rupiah, nggak bisa langsung ke situ. Jadi buat kalian yang pengen pinjam di aplikasi pinjaman uang online apa saja, aku saranin untuk tidak langsung menembak ke limit tertinggi, karena itu sudah pasti akan ditolak dalam pengajuan pinjaman uang online ya. Jadi salah satu trik and tipsnya itu, kalau kalian ingin pinjam aplikasi pinjaman uang online, jangan langsung tembak di limit tertinggi ya, langsung ambil saja di limit terendah. Jadi nanti kalau riwayat pembayaran kita baik, maka secara otomatis limit itu akan bertambah. Ini dia bukti bahwasannya kita sudah melakukan dan berhasil mengajukan pinjaman uang online di aplikasi Pinjam Yuk ini. Bahkan ini sudah jatuh tempo. Dan untuk pembayaran di aplikasi Pinjam Yuk ini ada banyak cara ya. Bisa dari Permata Bank, Maybank, Alfamart, Mandiri, BNI ataupun BRI. Jadi untuk kalian ya yang pengen pinjam di aplikasi ini, di sini ada dua ya, pemberi pinjaman atau riwayat atau pemberi pinjaman atau yang meminjamkan ya. Dan untuk aplikasi Pinjam Yuk ini sudah terdaftar di OJK serta AFPI. Dan apa saja yang menjadi masalah ketika kalian ingin melakukan proses pengajuan pinjaman uang online itu, ya kalian memang harus sedikit bersabar. Dan saran aku, ketika kalian pertama kali ditolak di aplikasi pinjaman uang online apa saja, silahkan dicoba secara berulang ya. Kenapa begitu? Karena hampir semua aplikasi pinjaman uang online saat ini hampir semuanya memiliki kuota penerimaan per hari. Apalagi masa-masa pandemi virus corona seperti ini, banyak orang yang mencari atau ingin menggunakan aplikasi pinjaman uang online tersebut. Jadi seandainya kuotanya penerimaan tersebut sudah penuh, maka aku saranin kalian mencoba lagi. Biasanya kalau sudah penuh itu kebanyakan dari kita akan langsung ditolak secara otomatis oleh sistem dari aplikasi tersebut ya. Makanya banyak yang ngomel-ngomel, ini belum 5 menit, belum 10 menit udah langsung ditolak. Yaitu memang sistem mereka yang seperti itu, karena memang kuota peminjaman di aplikasi tersebut sudah cukup membludak sehingga mereka akan tertolak secara otomatis ya. Dan untuk kalian yang pengen pinjam di aplikasi apa saja ya, itu aku ingatkan untuk tidak mengirimkan uang deposit awal ya. Yang namanya pinjaman uang online itu tidak ada yang meminta uang deposit awal. Toh kita juga lagi butuh, pengen cari pinjaman, masa harus kirimkan uang dulu sih? Itu sudah pasti tidak benar dan berunsur penipuan. Jadi jangan mau kalau ada aplikasi yang pengen minta depo dulu, atau mungkin orang-orang yang mengatasnamakan aplikasi apapun itu, jika kalian disuruh mentransfer uang terlebih dahulu itu bisa dipastikan berunsur penipuan dan jangan mau ya.
nanti kalian menyesal sendiri. Dan hati-hati kepada biro-biro jasa atau mungkin oknum-oknum atau mungkin orang-orang yang menawarkan jasa untuk bisa mengajukan pinjaman uang online atau mungkin memberikan pengajuan pinjaman uang online dengan menekan link ya. Itu sudah bisa dipastikan juga berunsur penipuan, karena untuk di semua aplikasi pinjaman uang online itu pintu masuknya satu, jalur masuknya cuma satu, yaitu melalui pendaftaran di aplikasi resmi yang berada di Play Store. Dan data-data yang kita kirimkan itu juga harus melalui aplikasi yang ada di Play Store. Dan bagaimana mungkin ketika kita ingin menjokikan ya, kalau sekarang saat ini bahasanya joki ya, joki uang online itu ya, bagaimana ceritanya orang kita juga mukanya berbeda, bagaimana nanti dengan verifikasi wajah, bagaimana dengan foto di KTP, itu sudah pasti nggak nyambung ya kan. Dan kita juga nggak mungkin memberikan semua data-data privasi kita kepada orang yang mungkin tidak kita kenal. Jadi kalau untuk data-data di aplikasi pinjaman uang online yang sudah diakui oleh OJK dan terdaftar di AFPI, mudah-mudahan sampai dengan sejauh ini data-data kita masih tetap aman. Artinya itu akan tersimpan di database aplikasi tersebut ya. Jadi kalau ada orang yang mengaku-ngaku ingin melakukan penagihan kepada kalian yang mungkin sedang terancam gagal bayar atau mungkin belum bisa bayar, jangan pernah melakukan transfer atau pembayaran tagihan itu melalui rekening pribadi orang yang meminta. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku dari aplikasi dan minta tolong dibayarkan atau meminta tagihan Anda tapi mentransfer ke rekening pribadi, itu sudah bisa dipastikan berunsur penipuan. Karena hampir semua aplikasi pinjaman uang online saat ini itu berdasarkan kode virtual akun. Jadi di sini kalian bisa lihat, seandainya kalian ingin membayarkan melalui bank BRI, ini dia, maka akan tertera di sini nomor kode virtual akunnya itu ya. Oh, nggak usah yang BRI, kita coba pengen yang di BNI. BNI itu hampir semuanya dia angka rekeningnya itu 10 digit ya. Hanya saja kalau kita menggunakan kode virtual akun dari perusahaan aplikasi tersebut, maka nomornya akan bertambah. Dan itu ketika kalian ingin melakukan pembayaran di aplikasi ini, karena ada tagihan, kalian masuk ke ATM, masukkan kartu, masukkan nomor PIN Anda, masukkan, lalu pilih pembayaran, lalu klik lainnya, lalu nanti akan keluar virtual akun. Jadi masukkan beberapa digit nomor ini untuk melunasi tagihan Anda. Maka setelah kalian mengklik beberapa nomor digit ini, di layar ATM itu akan terlihat atas nama kita dan tagihannya kemana, jumlah tagihannya berapa. Jadi bukan melalui transfer manual antar perseorangan ya. Jadi tetap menggunakan kode virtual akun. Dan buat kalian yang mungkin pengen tanya-tanya, nanti kalian boleh tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar dengan menggunakan bahasa yang baik, benar, dan sopan. Dan usahakan untuk tidak nimbrung di kolom komentar orang lain ya. Usahakan untuk mengkomentari di kolom komentar baru, supaya nanti kita mendapatkan notif pemberitahuan untuk membalas pertanyaan kalian sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman kita guys. Dan buat kalian yang masih sering ditolak ya di aplikasi pinjaman uang online, aku saranin untuk membaca dulu semua persyaratan dan ketentuannya supaya nanti kalian nggak memiliki rasa penyesalan di belakang hari. Dan jika kalian masih memiliki pilihan lain untuk melakukan pinjaman uang, lebih baik dengan orang yang mungkin Anda kenal, kerabat kalian, saudara kalian, teman kalian yang mungkin tidak ada biaya denda, bunga, dan administrasinya tentunya ya. Jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan. Aku juga pengen ngedoain buat kawan-kawan yang mungkin saat ini masih dirumahkan karena masa-masa pandemi virus corona, yang mungkin saat ini sudah di PHK karena pandemi virus corona. Ya mudah-mudahan bisa segera bekerja kembali dan menerima penghasilan yang baik. Semua urusannya dilancarkan, semua hutang-hutangnya dilunaskan ya. Amin amin ya robbal alamin. Dan mungkin itu dulu ya yang bisa aku sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.